Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan materi dengan judul penyusunan laporan keuangan pada UMKM Masa Market Toko. Adapun anggota dari kelompok 1 adalah Putri Syafitri Azahra, Saudara Fauzia, Syahita Mahsarani Kunawi, Cecilia Cahyadewi, dan Nadine Aulia Sindi Kusuma. Latar belakang dari topik ini adalah adanya usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM yang memiliki peran penting dalam perekonomian nasional, terutama dalam menciptakan lapangan kerja dan memenuhi kebutuhan pokok masyarakat. Salah satu bentuk usaha UMKM yang memiliki permintaan tinggi dan stabil adalah usaha retail sembako, seperti toko telur. Produk-produk seperti telur merupakan kebutuhan harian rumah tangga maupun pelaku usaha kuliner, sehingga menjadikan usaha ini memiliki prospek yang menjanjikan. Namun demikian, banyak pelaku UMKM masih menghadapi tantangan dalam hal pencatatan keuangan. Pencatatan yang dilakukan secara manual rentan terhadap kesalahan dan menyulitkan dalam pemantauan perkembangan usaha. Padahal, laporan keuangan yang tertera dengan baik sangat penting untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat dan berkelanjutan. Selanjutnya, toko usaha. Nama usahanya Masa Market atau toko telur yang beralamat di Jalan Surya Kencana Bogor. Target dari usaha ini adalah rumah tangga dan pelaku usaha kuliner sehat. Keunggulannya dari kualitas produk konsisten dan kemitraan langsung dengan peternak lokal berstandar higienis dan berkelanjutan. Selanjutnya ada karakteristik usaha. Model usaha yang dijalankan tidak melibatkan proses produksi, melainkan dengan membeli telur langsung dari peternak untuk kemudian dijual kembali kepada konsumen. Sumber pendapatan utama berasal dari selisih antara harga beli dan harga jual produk. Modal usaha umumnya diperoleh dari hasil penjualan yang terus diputar untuk menjaga kelangsungan operasional. Namun, usaha ini memiliki tantangan tersendiri, seperti penurunan penjualan yang dapat langsung memengaruhi perputaran modal dan stok barang. Selain itu, karena produk memiliki masa simpan terbatas, diperlukan rotasi barang yang cepat agar tidak mengalami kerugian akibat kerusakan. Oleh karena itu, kebutuhan utama dalam menjalankan usaha ini mencakup manajemen keuangan yang rapi, strategi penjualan yang efektif, serta efisiensi dalam biaya distribusi, penyimpanan, dan promosi. Selanjutnya adalah chart of account. Chart of account adalah daftar akun-akun yang digunakan untuk mencatat semua transaksi keuangan. Setiap akun diberikan kode tertentu yang menunjukkan jenis dan kelompok dari akun tersebut. Cara membacanya adalah angka pertama menunjukkan jenis akun utama, misalnya 1 untuk aset, 2 untuk kewajiban, dan seterusnya. Angka berikutnya menunjukkan kelompok yang lebih spesifik, seperti aset lancar atau beban operasional. Contoh penjelasannya adalah akun 111, yaitu termasuk akun kas. Akun ini termasuk aset lancar karena kas adalah uang tunai yang siap digunakan untuk operasional. Kode 1 menunjukkan aset, 11 untuk aset lancar, dan 1111 untuk akun kas utama. Selain itu, ada akun kas 2111 yang termasuk utang dagang, adalah kewajiban usaha kepada pemasok karena pembelian secara kredit, termasuk dalam kewajiban lancar. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari jurnal umum, buku besar, dan neraca saldo. Yang pertama yaitu ada jurnal umum. Jurnal umum adalah catatan akuntansi pertama yang digunakan untuk mencatat semua transaksi keuangan suatu perusahaan secara kronologis atau berdasarkan tanggal terjadinya transaksi tersebut. Setiap transaksi dicatat dengan sistem pencatatan berpasangan atau biasa disebut dengan double entry bookkeeping, yaitu di mana debit dan kredit yang harus memiliki nominal yang seimbang. Jurnal umum sendiri berfungsi sebagai dokumen awal pada pencatatan transaksi. Jurnal umum juga berfungsi untuk memudahkan pelacakan dan verifikasi transaksi, serta menjadi dasar untuk memposting ke dalam buku besar. Seperti yang tertera pada laporan di atas, bahwa balance untuk bulan Desember sebesar Rp167.652.652, untuk bulan Januari sebesar Rp166.272.543, dan yang terakhir untuk bulan Februari sebesar Rp164.553.371. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai buku besar. Buku besar adalah kumpulan akun-akun yang merangkum semua transaksi keuangan dari jurnal umum. Setiap akun seperti kas, piutang, utang, dan modal memiliki rekening terpisah untuk mencatat perubahan saldo. Buku besar berfungsi untuk mengelompokkan transaksi berdasarkan jenis akun menjadi sumber data untuk menyusun laporan keuangan, memudahkan analisis saldo setiap akun, dan memudahkan pembuatan dalam laporan keuangan. Contoh buku besar umum yang telah kami buat untuk beberapa akun dapat dilihat pada slide di atas. Selanjutnya, yang terakhir yaitu neraca saldo. Neraca saldo adalah daftar seluruh akun dalam buku besar beserta saldo akhirnya dalam bentuk debit ataupun kredit pada periode tertentu. Neraca saldo disusun untuk memverifikasi keseimbangan antara total debit dan total kredit sebelum menyusun laporan keuangan. Neraca saldo sendiri berfungsi untuk memastikan kesamaan jumlah dari debit dan kredit setiap akun, mendeteksi kesalahan pencatatan sebelum pembuatan laporan keuangan, dan menjadi dasar penyusunan laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, dan laporan perubahan modal. Bisa dilihat bahwa total nominal debit dan kredit pada neraca saldo yang telah kami buat sebesar Rp963.057.566.
Selanjutnya adalah kertas kerja atau worksheet. Kertas kerja atau worksheet digunakan sebagai media untuk mengelompokkan data dari neraca saldo dan jurnal penyesuaian menjadi dua bagian penting, yaitu laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan. Contoh akun yang masuk ke dalam laporan laba rugi adalah penjualan, pembelian, beban gaji, dan juga beban listrik, air, dan telepon. Sedangkan akun yang masuk ke dalam neraca yaitu kas, piutang dagang, utang dagang, dan juga modal awal. Selanjutnya yaitu laporan laba rugi. Laporan laba rugi berisi pendapatan usaha, yaitu sebesar Rp244.867.666. Nah, ini didapat dari pendapatan dari penjualan telur baik secara tunai maupun kredit. Selanjutnya itu ada harga pokok penjualan sebesar Rp198.190.500 yang menunjukkan berapa biaya yang dikeluarkan untuk membeli telur dari peternak. Dari sini kita bisa mendapatkan laba kotor, yaitu sebesar Rp46.676.566 hasil dari pengurangan penjualan dan juga harga pokok penjualan. Selanjutnya kita kurangi lagi dengan beban operasional, yaitu sebesar Rp23.550.000, sehingga kita mendapatkan laba bersih sebesar Rp23.126.566. Selanjutnya adalah laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas menunjukkan bagaimana posisi modal pemilik berubah dari awal hingga akhir periode. Awalnya pemilik memiliki modal sebesar 550 juta. Kemudian usaha menghasilkan laba bersih sebesar Rp23.126.566 seperti yang udah kita hitung tadi di laporan laba rugi. Namun selama periode ini pemilik juga melakukan pengambilan pribadi atau PRIV sebesar Rp291.000. Jadi untuk menghitung kenaikan modal bersih, kita gunakan rumus laba bersih dikurangi PRIV, yaitu Rp23.126.556 dikurangi Rp291.000. Maka hasilnya adalah Rp22.835.566. Terakhir, modal akhir dihitung dari modal awal ditambah dengan kenaikan modal. Maka hasilnya adalah Rp572.835.566. Oke, selanjutnya ada laporan posisi keuangan. Jadi pada saat ini kita juga bisa lihat ada laporan posisi keuangan yang menunjukkan posisi keuangan usaha toko telur Masa Market dalam periode Desember 2024 sampai Februari 2025. Di mana di sini terdiri dari aktiva dan juga pasiva. Dan aktiva atau aset ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu aset lancar dan aset tetap. Pertama, untuk aset lancar sendiri itu adalah aset yang mudah dicairkan dalam waktu kurang dari atau sama dengan 1 tahun dan bisa digunakan sebagai pendukung operasional harian usaha. Nah, rinciannya itu ada kas kecil, piutang dagang, dan juga perlengkapan dengan total aset lancar sebesar Rp240.302.066. Yang kedua ada aset tetap, di mana aset tetap ini adalah aset yang bisa digunakan dalam jangka panjang dan tidak dimaksudkan untuk dijual kembali. Nah, pada toko telur Masa Market ini mereka hanya memiliki dua, yaitu bangunan dan peralatan dengan total sebesar Rp500.724.000. Jadi total aset dari aset lancar ditambahkan dengan aset tetap ini sebesar Rp741.026.066. Selanjutnya untuk pasiva ini juga terbagi ada dua, yaitu liabilitas dan ekuitas. Yang pertama untuk liabilitas sendiri itu merupakan kewajiban usaha yang harus dibayarkan atau biasa disebut dengan utang. Nah, pada toko telur ini mereka hanya memiliki satu liabilitas, yaitu utang dagang sebesar Rp168.190.500, yang dimana utang dagang ini merupakan utang kepada supplier atau pihak ketiga. Kemudian ada ekuitas. Nah, ekuitas ini tuh merupakan modal yang dimiliki oleh pemilik usaha setelah dikurangi dengan kewajiban. Nah, pada tabel diketahui bahwa modal pemilik usaha itu sebesar Rp572.835.566. Jadi, total liabilitas dan ekuitas dari utang dagang dan juga modal setelah ditambahkan adalah sebesar Rp741.026.066. Nah, dari total aktiva dan juga total liabilitas dan ekuitas sebesar Rp741.026.066 ini menunjukkan neraca seimbang atau menandakan bahwa pencatatan keuangan sudah dilakukan dengan benar. Oke, selanjutnya ada jurnal penutup, di mana jurnal penutup ini sendiri merupakan bagian akhir dari siklus akuntansi. Nah, tujuan jurnal penutup itu apa sih? Jadi, tujuan jurnal penutup itu adalah untuk mengosongkan akun sementara, yaitu akun pendapatan dan juga akun beban, dan memindahkan saldo laba ke akun modal. Nah, untuk akun penutupannya sendiri, yang pertama, menutup akun pendapatan, di mana pendapatan penjualan sebesar Rp244.867.066 ini ditutup ke ikhtisar laba rugi. Yang kedua, menutup akun beban dengan total beban yang terdiri dari pembelian, beban gaji, beban listrik, air, dan telepon dengan total beban sebesar Rp221.740.500 dipindahkan ke sisi debit ikhtisar laba rugi. Yang ketiga, menutup akun ikhtisar laba rugi ke modal dengan laba bersih sebesar
sebesar Rp23.126.566 dimasukkan ke dalam akun modal. Dan yang terakhir menutup akun PRIV dengan PRIV sebesar Rp291.000 dipindahkan dari modal sisi debit Rp291.000 juga. Nah, dengan menjumlahkan masing-masing sisi debit dan kredit, didapat total jurnal penutupnya adalah sebesar Rp490.025.132, yang dimana ini berarti seimbang antara debit dan kreditnya, yang menandakan bahwa proses penutupan ini berjalan lancar dan sistematis. Oke, selanjutnya ada neraca saldo setelah penutupan. Nah, neraca saldo setelah penutupan ini sendiri itu menggambarkan kondisi keuangan toko setelah semua akun sementara ditutup. Jadi, ini akun real atau akun neraca yang tersisa. Dan diantaranya ada beberapa akun penting seperti kas, bangunan, utang dagang, dan modal. Dengan total debit dan kreditnya sebesar Rp741.026.066. Yang dimana berarti antara sisi debit dan kreditnya ini sama sudah mencerminkan keseimbangan akuntansi, yaitu balance. Nah, jadi neraca saldo ini yang nanti kedepannya akan menjadi dasar dalam menyusun laporan keuangan periode selanjutnya. Nah, dari sini juga kita bisa lihat bahwa toko telur masa market ini memiliki aset yang kuat, utang yang terkontrol, dan modal yang sehat. Kenapa dibilang toko ini memiliki utang yang terkontrol dan aset yang sehat? Karena kita bisa lihat di sini utang dagang yang mereka miliki adalah Rp168.190.500 dengan modal yang mereka miliki sebesar Rp572.835.566. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Halo, saya Cecilia Cahydewi. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai kesimpulan serta saran dari hasil analisis di UMKM toko telur Omega yang bernama Mesa Market. Mesa Market adalah toko telur yang menjual khusus telur Omega dan salah satu bentuk UMKM di sektor perdagangan yang memiliki potensi yang sangat besar untuk dapat terus berkembang, khususnya di penyediaan telur Omega di wilayah Kota Bogor. Tentunya dengan telur-telur yang berkualitas, lokasi yang strategis karena berada di pusat perkotaan, serta bermitra dengan peternak lokal menjadi keunggulan dari toko telur Mesa Market, menjadikan potensi peningkatan penjualan ke depan semakin besar. Namun, pencatatan dari transaksi keuangan yang dilakukan oleh Mesa Market ini masih bersifat manual, yaitu menggunakan buku tulis, yang dimana setiap transaksi ini berpotensi memiliki kesalahan dalam penulisan, hingga menjadi suatu tantangan utama dari manajemen usaha ini. Nah, potensi ketidaktepatan atau kesalahan dari pencatatan manual ini cukup tinggi dan dapat mengakibatkan kesalahan maupun ketidaktepatan seperti karena faktor human error. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem pencatatan keuangan yang sistematis dan terstruktur agar transaksi dapat tercatat dan mengurangi potensi kesalahan dalam pencatatan transaksi keuangan. Nah, analisis terhadap akun-akun keuangan juga menunjukkan bahwa Mesa Market memiliki komponen laporan keuangan dasar seperti aset, liabilitas, dan ekuitas yang menunjukkan bahwa Mesa Market memiliki kesiapan untuk dikembangkan lebih lanjut ke dalam sistem akuntansi yang terstruktur, sistematis, juga berbasis digital. Nah, ada pun saran untuk Mesa Market itu sendiri. Yang pertama adalah peralihan pencatatan transaksi manual yang menggunakan buku tulis tadi ke sistem point of sale atau POS, kasir digital yang meminimalkan kesalahan pencatatan transaksi serta lebih mudah untuk di-track dan lebih akurat. Kemudian ada digitalisasi laporan keuangan dengan memanfaatkan sistem akuntansi digital seperti Excel untuk pencatatan laporan yang lebih akurat dan terstruktur untuk memantau perkembangan bisnis, apakah bisnis tersebut mendapatkan laba atau rugi. Yang ketiga, ada pemanfaatan pembayaran digital yang terus dikembangkan seperti kris, dompet digital seperti Dana, ShopeePay, GoPay, dan lain sebagainya, transfer bank, dan penggunaan kartu debit. Kemudian yang keempat, ada pembuatan dan penerapan penomoran akun-akun beserta strukturnya untuk memudahkan pelacakan transaksi. Yang kelima, ada pemanfaatan platform online dengan memasarkan produk melalui e-commerce seperti GoMart, Shopee, dan pemasaran melalui aplikasi seperti Facebook dan Instagram untuk menjangkau customer yang lebih luas. Kemudian yang keenam, ada pemisahan keuangan pribadi dan usaha agar menghindari tercampurnya keuangan agar memudahkan evaluasi laporan keuangan yang tadi sudah disebutkan bahwa laporan keuangannya menunjukkan laba ataukah rugi. Kemudian, yang ketujuh, ada memperluas variasi produk yang dijualkan seperti beras dan bahan pokok lain guna meningkatkan daya tarik konsumen serta meningkatkan pendapatan usaha dan bisnis. Kemudian, ini ada laporan penjualan harian dan juga nota penjualan dari Mesa Market. Dan ada dokumentasi kegiatan ketika kami menganalisis dan mengunjungi toko Mesa Market untuk wawancara. Nah, sekian presentasi dari kelompok 1 hasil analisis UMKM toko telur Mesa Market. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.